Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah bi qulatilati hadini. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bima min iman. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Tadi saya barusan ketemu dengan sahabat saya Mr. Rui dari Portugis, pengusaha cake ya. Dan saya suka dengan dia caranya apa? Karena dia kuat bertahan sob. Dan tadi saya tawarkan partner juga berbisnis untuk bantu saya di perumahan Bajo Syari Residen gitu. Dia kaget, aduh Pak Ridwan, dia dalam bahasa Indonesia, saya kalau ikut bantu Pak Ridwan di situ saya nggak mau lah katanya, saya nggak ada uang. Oh, saya nggak butuh duit Anda gitu. Kenapa? Karena saya tahu dia jago di ini ya, dia punya kontak banyak orang-orang yang investor dan yang lainnya gitu, partnernya dia banyak di mana-mana gitu. Jadi saya butuh dia. Jadi intinya apa? Saya jualin produk aja, jualin ini ya. Enggak usah, saya bukan cari penjual gitu. Jadi saya ingin cari partner tanpa Anda punya modal pun bisa. Jadi saya kebuli aja nawarin, apalagi ke Anda gitu. Jadi kalau Anda ikut pertemuan nanti Kopdar tanggal 2, 3 dan 4 di Sanur, silahkan Kopdar SKDA, Akbar SKDA di ini, Anda bisa jadi partner saya sob. Boleh aja saya tawarkan gitu, untuk bangun itu. Jadi saya bangun sekitar 70 unit rumah. Dia 5.000 sampai 6.000 untuk fase pertama, harganya 7 jutaan gitu. Dia tadi udah, wah katanya 2 juta US dollar. Iya, tapi lebih malah gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya luar biasa sob. Dan itu tanpa bank. Jadi saya modalin dari awal benar-benar saya harus bersih gitu. Jadi tanpa uang bank, tanpa gimana, kok bisa kayak proyek 60 miliaran, 50 sampai 60 miliar itu seperti itu bisa. Insya Allah, dan Anda bisa ikut gabung juga di situ. Oke, saya tidak ngomong itu. Saya tadi kagum dengan strateginya dia ketika survive gitu loh. Ketika sebelum pandemi itu dia udah kena masalah karena harga produk di luar banyak yang niru. Dia buat Bali Egg Tarte itu loh, cake Egg Tarte dari Portugis asli sana, dan dia datang ke chef sini. Dia mungkin yang pertama yang buat di Bali. Ternyata nggak lama kemudian, setahun kemudian dia buka di Jakarta. Banyak juga yang sama, bakery lain membuat hal yang sama gitu loh. Dan harga yang lebih rendah gitu. Kalau dia harganya sangat tinggi dulu itu, agak mahal gitu. Tapi kualitas makanannya luar biasa. Ternyata saat itu sudah gitu ketika pandemi, sebelum pandemi dia udah tutup yang di Jakarta karena costnya terlalu tinggi, dia tutup. Dan dia kemarin minta tolong saya beberapa alat, akhirnya saya beli. Dan Pak Ridwan mau nggak beli alat saya? Nah itu hebatnya Buli, itu tidak malu untuk melakukan itu. Pak Ridwan, alat yang saya beli dari Pak Ridwan bisa nggak saya kembaliin dengan harga segini gitu. Pak Ridwan jualin lagi, saya jualkan lagi, dan alhamdulillah laku juga gitu. Jadi kita kalau bisnis seperti itu sob. Terus saya tadi kagum, dia tidak ketemu saya mungkin udah setahun lebih gitu. Tidak ketemu saya setahun lebih, tiba-tiba mungkin karena lihat mobil saya, karena dia juga mau buka tempat di sini, di sini dia di Sanur. Lewat kantor saya kan bypass Ngurah Rai Sanur ya. Nah dia akhirnya mampir karena lihat mobil saya. Jadi padahal di mobil istri ya. Dia mampir, tahu ada saya, ketemu lagi, senangnya. Dia masih sehat, lebih kurus sekarang ini. Tapi bilang, kok kamu bisa bertahan ya? Kamu buka lagi ternyata dia. Sekarang punya 3 cabang. Dulu punya mungkin lebih dari 5 cabang. Sekarang 3 cabang dia buka. Loh, gimana strategi kamu supaya kamu ini strateginya? Dia melakukan rebranding, renew, recost, cost overhead dan cost product. Jadi repricing ya, bukan jadi recost, repricing. Udah gitu quality-nya dengan mempertahankan quality. Loh, kok bisa sih seperti itu? Akhirnya dia buka lagi. Dia tutup bulan Agustus, Oktober, November, Agustus, September, Oktober, November dia buka lagi. Dia buka dengan ini. Kenapa dia buka lagi? Yang lama diberhentiin dulu, semua ditutup dulu. Kenapa? Karena kosnya udah terlalu tinggi sob. Kos pegawainya, kos segala macam-macam, karena lagi susah ke pandemi gitu, dia tutup. Dan dia juga ditinggal oleh partnernya gitu. Jadi pas Covid ini partnernya meninggal semua, sedih banget ya. Temen deketnya dia, sama-sama dari Portugal juga gitu. Meninggalkan dia tidak mau jadi partner. Selesai, jadi dia nanggung semua. Nah, ketika udah selesai masalahnya, akhirnya apa? Dia rebranding. Bali Nina lupa nama ininya. Itu dia buka di Grand Lucky di ini supermarket di Sunset Road. Terus di Beachwalk di atas lantai 3 dekat Cineplex. Sama satu lagi di mana? Saya lupa tadi satu lagi. Terus sekarang ini di Simpang Siur. Matahari Simpang Siur. Jadi di Simpang Siur dia buka lagi. Nah, sekarang ini dia mau buka di Sanur. Terus kenapa gitu? Ketika dia kontrak kerja temannya dia, partnernya dia berhenti segala macam-macam, akhirnya apa? Dia tutup tempatnya selesai, karena dulu kan pegawainya
resepnya bayar mahal segala macamnya. Kalau udah ditutup segitu kan udah selesai dia. Nah kemarin 2 bulan kemudian dia repainting segala macam. Akhirnya produknya dengan dia terima karyawan baru bener, karena resepnya dia yang tahu segala macam. Peralatan juga ada. Nah terus dia buat baru lagi. Dan itu apa coba? Dia sekarang ini kan karyawannya ngedidik karyawannya jadi murah jadinya. Dia tadinya kan costnya tinggi kan, dengan karyawan baru akhirnya terima karyawan baru lagi dengan kualitas yang sama sob. Kenapa? Kan banyak juga bakery yang tutup gitu. Jadi banyak bakery yang tutup, akhirnya dia rekrut dengan gaji yang lebih kecil daripada sebelumnya. Tapi sekarang udah hampir 70% lah 80% gajinya. Sudah kayak hampir normal lagi gitu. Nah, berarti kan apa? Ketika itu bisa berkurang segala macam-macam. Kalau dulu partner dan bule kan pasti masing-masing besar duitnya. Nah, sekarang dia sendiri gitu. Dia jalankan lagi, dia alat-alat dia ini segala macam-macam. Ya udah, sekarang dia bangun lagi dari nol lagi. Dan ketika dia bangun, kualitas tetap ditahan gitu. Dia segala macam-macam, cost-nya dia lebih rendah, akhirnya apa? Produknya, pricing-nya jadi lebih murah gitu. Dan sekarang karena pelanggannya itu banyak, dia kan hubungannya juga kuat. XTRT ini banyak sekali penggemarnya karena premium quality gitu. Istri saya aja suka kalau makan. Kapan hari pernah saya beli di Jakarta ya, pas makan itu aduh kurang serk ya. Ada satu tempat kue yang bagus di Cibubur sana. Itu saya beli dari situ, ternyata ada XTRT di situ. Jadi tapi ternyata tidak sekualitas sepremium yang ini rasanya. Nah, strategi yang dia ketika dia udah punya brand segala macam, udah punya nama segala macam, konsumen yang lama itu pasti nyari sob. Meskipun tutup 2 bulan, akhirnya nyari lagi, ketemu lagi gitu. Kenapa? Rindu gitu. Jadi untuk beberapa konsumen yang kelas atas, yang medium up, kan ini middle up ya, itu tidak jadi masalah pricing itu loh. Corona itu masih jadi masalah. Tetap aja dia butuh makanan gitu. Untuk menyegarkan kayak kue, cake segala macam, dia tetap aja beli. Jadi kalau di luar paling harganya setengah, jadi dia harganya harga meskipun mahal tapi kualitasnya bagus. Apalagi sekarang ketika dia turunkan harganya. Kenapa? Dia bisa recost gitu. Akhirnya apa? Sekarang bisa bangkit dan alhamdulillah. Jadi itu tekniknya dia gitu. Mudah-mudahan sob juga sama, jangan sampai terpuruk segala macam. Dan saya tawarkan dia tadi, mau nggak bantuin saya ikut bisnis jadi partner saya di Bajo Syari Resident gitu. Saya buatin presentasi tadi potensi segala macam, dia tertarik gitu. Tapi saya nggak punya uang gitu loh. Nah seperti ke Anda juga, ini nanti saya ada pertemuan untuk Kopdar Akbar 23 dan 4 Juli itu pasti jadi. Dan enaknya lagi kalau Anda batal atau membatalkan pun pada hari hanya itu uang dikembalikan total tanpa ada potongan. Kok bisa? Iya memang. Dan jadi dan Anda saya undang sebagai partner gitu. Ke orang bule aja saya tawarkan, apalagi ke Anda yang ikut Kopdar ini. Jadi saya undang Anda bukan sebagai konsumen tapi sebagai partner saya, ngundang para partner SKDA ke depannya untuk bisnis gitu. Jadi ini yang jadi tagline kita gitu. Dan bisa banyak bisnisnya, termasuk bisa jadi partnernya untuk mengembangkan di Bajo Syari Resident. Kayak bisa nggak ngembangkan di daerah saya? Bisa sob. Nanti saya jelaskan di Kopdarnya. Jadi si bule tadi kita bilang, saya jualkan aja. Enggak, kalau menjualkan produk saya nggak mau sama kamu. Saya bilang lagi, Rui, kamu kan punya kontak, punya teman-teman, punya investor, beberapa banyak investor. Kenapa kamu nggak undang mereka gitu untuk investasi? Jadi saya desain yang Bajo Syari Resident itu sebagai gini loh. Rumah kalau Anda, cap saya rumah udah ada, cap saya ngapain di Labuan Bajo? Kan ini potensi kalau udah normal itu sob, coba searching di YouTube segala macam. Itu super premium destinasi sob untuk wisata dunia. Hotel Starbucks udah ada di sana loh. Inaya Beach, Inaya Bay Komodo udah buka. Banyak sekali proyek besar di sana, luar biasa, indahnya luar biasa sob. Itu nanti ini tujuannya. Terus bandara udah internasional sob. Direct langsung dari Jakarta hanya 2 jam, direct langsung Garuda dari Jakarta 2 jam. Susah enggak sob. Loh cap, tapi saya nggak mau tinggalin. Bisa dijadikan bisnis apa coba? Sebagai perumahan backpacker atau hotel backpacker gitu. Jadi ya, itu kan dibangun makanya 3 kamar. Jadi tipe 55, 50 atau bisa dikembangkan menjadi 60 atau berapa gitu. Terserah Anda gitu. Harganya menyesuaikan. Minimal untuk proyek itu 700 juta awalnya gitu. Nah, jadi apa? Jadi kamar-kamar tadi kita rubah menjadi backpackeran gitu. Backpackeran mungkin kalau 3 kamar, anggaplah 1 kamar tuh 4 orang dulu. 4 orang kali 3 kan 12 kamar. Kita jual 75.000 atau 100.000 per kamar kan luar biasa sob. Jadi itu, Anda bisa dapat profit dari situ. Dan kami kerjasama dan kami yang ngurus investasi. Cap, nanti alat-alatnya siapa yang saya investasi, termasuk tempat tidur dan yang lainnya. Anda nggak usah beli itu aja. Ya itu kan enak, siapa yang kurang? Jadi investasi bakal nambah terus.
loh dengan terus Cap saya punya ini bisa Anda ini tanpa perumahan ini pertama sob mungkin atau satu-satunya atau gimana nggak ngerti di Labuan Bajo ya, tapi ini benar-benar tanpa tanpa bank saya kerjakan ini, jadi tanpa bank, tanpa ini bunga, denda, riba dan sita gitu. Terus saya murni itu tanah saya sendiri, kembangkan ke depan untuk tahap pertama 6.000 meter dulu, 5.000 6.000 meter. Tahap setelah itu udah 4 tahap, 4 ini kedepannya bisa dikembangkan sampai 8.000 meter, 8 hektar gitu. Sekarang saya kan di sana punya 2 hektar gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa jadi kerjasama. Saya undang Anda semua, saya tunggu Anda di Bali sebagai partner ya sob ya. Mau daftar silakan hubungi Nyimas ya, itu adminnya ada. Demikian ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.